Perkenalkan, nama saya Yusefina Huik. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang anak tunadaksa, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri, faktor penyebab, hingga bagaimana strategi, model, dan metode pembelajaran yang tepat, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penjelasan ini disusun berdasarkan kajian teori pendidikan inklusif dan konteks pembelajaran di sekolah. Untuk bagian yang pertama terkait dengan pengertian anak tunadaksa. Jadi, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan pada fungsi fisik atau anggota gerak tubuhnya seperti tangan, kaki, atau postur tubuh. Hambatan ini terjadi sejak lahir maupun akibat penyakit atau kecelakaan. Yang perlu kita pahami adalah keterbatasan fisik tidak selalu berarti keterbatasan intelektual. Nah, sebagian besar anak tunadaksa memiliki kemampuan berpikir yang normal sehingga mereka tetap mampu belajar dan berprestasi apabila diberikan layanan pendidikan yang sesuai. Untuk yang kedua yaitu ciri-ciri anak tunadaksa. Jadi untuk ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu fisik, akademik, serta sosial dan emosional. Untuk yang pertama, aspek fisik. Nah, secara fisik, anak tunadaksa mungkin mengalami kesulitan dalam bergerak, menjaga keseimbangan, atau menggunakan tangan secara optimal. Contohnya, anak membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan aktivitas sederhana. Yang kedua yaitu aspek akademik dan psikologis. Nah, dari sisi akademik, kemampuan berpikir anak tunadaksa umumnya itu normal. Namun, proses belajar bisa terlihat lebih lambat karena keterbatasan fisik, misalnya saat menulis atau berpindah tempat. Nah, untuk yang ketiga, aspek sosial dan emosional. Nah, dalam aspek sosial, beberapa anak tunadaksa mungkin merasa kurang percaya diri atau bergantung pada bantuan orang lain. Nah, namun dengan lingkungan yang mendukung, mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Untuk bagian yang ketiga terkait faktor penyebab tunadaksa. Nah, kondisi tunadaksa dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terlihat pada waktu yang berbeda. Sebelum kelahiran, yang pertama yaitu sebelum kelahirannya. Sebelum kelahiran, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh kesehatan ibu, kurang gizi, infeksi, atau faktor keturunan. Nah, yang kedua yaitu saat kelahiran. Pada saat proses kelahiran, itu terjadi mungkin komplikasi seperti kekurangan oksigen atau cedera dapat mempengaruhi kondisi fisik bayi. Untuk yang ketiga yaitu setelah kelahiran. Nah, setelah kelahiran, anak tunadaksa dapat disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit tertentu yang mempengaruhi sistem motorik anak. Yang keempat, terkait dengan strategi pembelajaran anak tunadaksa. Nah, dalam pembelajaran, strategi yang digunakan harus fleksibel dan menyesuaikan kondisi setiap anak. Yang pertama, pembelajaran individual. Nah, guru menyesuaikan tempo belajar, tugas, dan cara penilaian sesuai dengan kemampuan fisik anak. Yang kedua, analisis tugas. Nah, tugas yang kompleks dibagi menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah dilakukan oleh anak tunadaksa. Yang ketiga yaitu penggunaan alat bantu. Nah, alat bantu seperti meja khusus, alat tulis adaptif, atau teknologi sangat membantu anak dalam belajar. Yang keempat yaitu pembelajaran kelompok. Nah, dalam kerja kelompok, anak tunadaksa tetap bisa berkontribusi, misalnya menyampaikan ide atau berdiskusi. Untuk yang bagian kelima, modifikasi lingkungan. Nah, lingkungan kelas perlu dibuat nyaman dan mudah diakses oleh anak tunadaksa agar dalam proses pembelajaran mereka bisa belajar lebih nyaman. Bagian kelima terkait dengan model pembelajaran untuk anak tunadaksa. Jadi, menurut Joyce and Weil pada tahun 2000, terdapat beberapa model yang dinilai sesuai karena dapat menyesuaikan kondisi fisik serta kebutuhan belajar anak. Untuk yang pertama yaitu model demonstrasi atau demonstration model. Nah, untuk model ini itu contohnya itu seperti guru memperagakan langkah-langkah kegiatan secara langsung agar siswa dapat menirukan sesuai kemampuan fisik mereka. Contoh visualnya yaitu misalnya guru memperagakan cara memegang alat tulis atau cara merangkai benda, sementara anak mengikuti secara bertahap. Untuk model yang kedua yaitu model direct instruction. Nah, atau pembelajaran langsung. Nah, untuk model ini menekankan pemberian arahan secara eksplisit dan sistematis dari guru sehingga siswa memahami prosedur dengan jelas. Contohnya, guru memberi instruksi tahap demi tahap seperti saat siswa berdoa itu guru menginstruksi mereka yaitu lipat tangan, tutup mata untuk berdoa. Nah, pendekatan ini membantu anak yang membutuhkan panduan yang konkret saat belajar. Untuk model yang ketiga yaitu model
project atau based learning. Jadi model ini berdasarkan teori konstruktivisme dari John Dewey, model ini mengajak anak belajar melalui pengalaman nyata dan menghasilkan sebuah proyek yang nyata. Contohnya, misalnya guru mereka membuat kerajinan sederhana, merawat tanaman, atau membuat poster. Nah, dalam prosesnya, anak menggunakan keterampilan motorik sesuai kemampuan mereka masing-masing. Untuk yang keempat, model therapeutic learning atau pembelajaran terapeutik. Nah, model terakhir ini adalah model yang menjelaskan menurut teori integratif dalam pendidikan luar biasa. Model ini menggabungkan kegiatan belajar dengan terapi fisik untuk melatih kemampuan motorik siswa. Contoh misalnya kegiatan menggambar sambil melatih otot tangan, atau mungkin permainan kayak plastisin, terus mereka membuat bentuk-bentuk bola, bentuk boneka, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan berbagai model pembelajaran tersebut, guru dapat membantu anak tunadaksa belajar dengan lebih aktif, terarah, dan sesuai kebutuhan fisik mereka. Untuk bagian ke-6 terkait dengan model pembelajaran bahasa Inggris untuk anak tunadaksa. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris perlu berfokus pada adaptasi dan pemanfaatan potensi indera serta teknologi yang dimiliki anak mengingat adanya keterbatasan fisik yang dialami. Nah, untuk yang pertama, prinsip utama pembelajaran adaptif. Nah, untuk prinsip utama ini dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunadaksa adalah pembelajaran individual. Nah, guru perlu memahami tingkat keterbatasan fisik anak, apakah mereka dapat menggunakan tangan, menggerakkan kepala mereka, atau mampu berkomunikasi secara verbal. Informasi ini sangat penting untuk menentukan strategi pembelajaran yang paling efektif. Nah, untuk contoh penerapannya, sebagai contoh, jika seorang anak mengalami kesulitan menulis, guru tidak memaksakan anak untuk menulis di buku. Nah, sebagai gantinya, anak dapat menjawab secara lisan, menunjukkan gambar, atau menggunakan bantuan dari teknologi. Nah, dengan cara ini, anak tetap dapat belajar bahasa Inggris tanpa terhambat oleh keterbatasan fisiknya. Untuk bagian B, metode dan teknik pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama, pemanfaatan indera dan respons non-fisik. Nah, pada anak tunadaksa, respons fisik seringkali terbatas. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang mengandalkan pendengaran dan penglihatan sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu metode langsung atau direct method. Jadi metode langsung menggunakan bahasa Inggris secara langsung tanpa terjemahan. Nah, melalui percakapan sederhana dan demonstrasi, anak dilatih kemampuan listening, speaking sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk contoh penerapannya yaitu misalnya guru menunjukkan gambar apel sambil mengatakan "This is an apple". Guru mengulanginya berkali-kali tanpa menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian, anak diminta untuk menirukan kata apple secara lisan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu Total Physical Response or TPR yang dimodifikasi. Nah, jika pada metode TPR biasanya melibatkan gerakan tubuh, pada anak tunadaksa gerakan tersebut diminimalkan dan disesuaikan dengan kemampuan fisik anak. Nah, untuk contoh penerapan yaitu ketika guru mengatakan yes, anak tidak perlu berdiri atau bergerak. Anak cukup menganggukkan kepala mereka atau tersenyum atau memberikan respon dengan mata atau suara mereka. Nah, sementara itu guru atau teman dapat memperagakan gerakan sebagai representasi. Yang berikutnya yaitu terkait ceramah dan tanya jawab. Nah, metode ceramah dan tanya jawab digunakan ketika anak mengalami kesulitan melakukan aktivitas fisik. Anak cukup memberikan respon verbal untuk menunjukkan pemahaman mereka. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu guru menjelaskan kosakata anggota tubuh seperti head, hand, or eyes. Nah, setelah itu guru bertanya what is this sambil menunjukkan gambar dan anak menjawab secara lisan. Nah, untuk bagian kedua menggunakan media visual dan teknologi. Nah, untuk media visual sangat penting karena pada umumnya anak tunadaksa memiliki kemampuan visual yang baik.
Yang pertama yaitu media visual interaktif. Nah, media visual interaktif seperti flashcard, slide, video, dan gambar berwarna dapat memperkuat pemahaman kosakata. Untuk contoh penerapannya seperti guru menampilkan slide berisi gambar hewan dan menyebutkan namanya dalam bahasa Inggris. Nah, anak diminta untuk menunjukkan gambar yang disebutkan atau mengucapkan ulang kosakata tersebut. Yang kedua, benda nyata. Nah, penggunaan benda nyata membantu anak menghubungkan kosakata bahasa Inggris dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu guru memegang pensil sambil mengatakan this is a pencil. Kemudian anak menunjukkan pensil yang ada di meja. Oke, baik, untuk yang pertama prompting. Jadi prompting ini adalah pemberian bantuan secara bertahap agar anak dapat memberikan respons yang benar. Untuk contoh penerapannya, ketika anak lupa menyebutkan kata chair, kemudian guru memberi petunjuk dengan mengatakan this is something you sit on, atau menyebutkan sebagian kata seperti sampai anak mampu menjawab jawabannya, chair. Nah, yang kedua, repetition, pengulangan. Nah, pengulangan dilakukan secara konsisten untuk memperkuat daya ingat bahasa. Nah, contoh penerapannya seperti guru mengulang kosakata melalui lagu sederhana seperti Hello Song. Nah, permainan tebak gambar atau drill ringan agar anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan menerapkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang adaptif, guru dapat membantu anak tunadaksa belajar secara aktif, nyaman, dan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Nah, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan komunikasi, kemandirian, dan rasa percaya diri pada anak. Oke, baik, sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan.